Pasukan tempur siap untuk menyerbu, menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh. Angkat senjatamu, hai teman-temanku. Tumpah darahku hanya untuk bangsaku. Iblis saya bahkan suatu waktu ada sebuah cerita bahayanya hasud ya, bahayanya iri, bahayanya dengki. Satu waktu Iblis pernah datang ke Fir'aun. Kata Iblis begini, Fir'aun, sebejat-bejatnya anak nggak pernah ngaku Tuhan. Istilahnya begini, Iblis ketemu, Fir'aun, anak ini bejat, anak ini makhluk paling laknat. Selaknat-laknatnya aneh nggak pernah ngaku Tuhan. Ente siapa kok bisa-bisa ente ngaku Tuhan? Anak aja nggak pernah ngaku Tuhan. Fir'aun langsung mikir, iya Iblis ya, anak ngaku Tuhan, ente dikutuk, ente dilaknat. Kira-kira ada nggak yang lebih bejat dari kita? Ada nggak yang lebih laknat dari kita? Ada nggak yang lebih jahat dari kita? Kata Iblis, ada orang, ada yang lebih jahat dari kita, ada yang lebih biadab dari kita. Siapa itu? Dulu kata Iblis, anak itu punya tim sukses. Tim sukses apa? Tim sukses untuk menyesatkan orang, tim sukses untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah ke dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Jadi Iblis itu juga punya tim sukses, bukan hanya presiden yang punya tim sukses. Iblis juga punya tim sukses. Jadi tim suksesnya Iblis ini orang-orang yang menjadi perantara, orang-orang yang mendorong untuk berbuat perbuatan dosa, untuk berbuat perbuatan maksiat, untuk meninggalkan taat. Nah satu waktu karena ini orang berhasil, dia berhasil menjerumuskan orang ke dalam perbuatan dosa, ke dalam perbuatan maksiat. Saya mau kasih hadiah, kata Iblis. Saya mau kasih hadiah kepada dia. Nah saya tawarkan, kamu mau hadiah apa? Ini orang-orang hasud, dalam hatinya itu ada sifat hasud. Dia bilang, saya pengen sapi milik tetangga saya mati. Kata Iblis, aduh, kalau urusan hidup sama mati bukan urusan saya. Hidup mati itu urusan Allah. Udah begini aja, saya kasih kamu 100 ekor sapi. Saya nggak mau. Saya maunya sapi milik tetangga saya mati. Saya kasih 1000 ekor sapi, saya nggak mau. Jangankan 1000 ekor sapi, sapi di seluruh dunia kamu mau kasih sama saya, tetap saya nggak mau. Saya cuma mau satu, sapi milik tetangga saya mati. Orang hasud seperti itu. Orang hasud itu dia tidak ingin keuntungan, enggak. Dia tidak ingin keuntungan, dia tidak ingin nikmat yang serupa, enggak. Dia tidak ingin mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang saudaranya dapatkan. Dia tidak ingin mendapatkan kesenangan sebagaimana yang saudaranya dapatkan. Dia tidak ingin mendapatkan kejayaan sebagaimana kejayaan yang saudaranya dapatkan. Dia tidak ingin mendapatkan kemakmuran sebagaimana kemakmuran yang saudaranya dapatkan. Orang hasud seperti itu. Orang hasud itu dia ingin kejayaan, kesenangan, kemakmuran, kebahagiaan, kegembiraan yang dimiliki oleh orang yang dia hasuti hilang, hancur, musnah, binasa. Jadi andaikan ada 2 orang berdagang, yang satu dagang cabai, yang satu dagang cabai. Dia lihat ketika orang yang dagang di sebelahnya banyak pembelinya, kalau dia ingin pembeli juga sama banyak, itu bukan hasud. Jadi dia pengen sama-sama mencari keuntungan. Tapi kalau orang hasud, ketika dia lihat saudaranya di sebelah pembelinya banyak, cabenya bagus, bagaimana caranya ini orang hancur usahanya, bagaimana ini orang caranya ketutup tokonya, rusak, hancur, kebakaran. Orang hasud seperti itu. Dia tidak mengharapkan kenikmatan yang sama, atau bahkan kenikmatan lebih enggak. Ya ini istilahnya orang hasud tuh bahasa gampangnya begini. Orang hasud, orang iri, orang dengki, dia senang kalau melihat ente susah, dan dia susah kalau melihat ente senang. Itu bahasa gampangnya. Jadi kalau ente lagi senang, ada orang susah dia, menderita dia, sedih dia,
Kalau ngeliat ente senang, nah itu orang hasud. Awas, hati-hati. Jadi dia tidak ingin mengharapkan keuntungan, enggak. Dia tidak ingin mengharapkan keuntungan, enggak. Itu orang hasud. Ya, ini lebih parah daripada iblis. Nah, makanya awas, hati-hati sama orang hasud. Contoh, Deden hasud sama anak, seumpama. Nah, kalau Deden hasud sama anak, Deden nggak pengen sama seperti anak, enggak. Gondrongin gitu, semir gitu, suntik putih, ada kan hitam suntik putih. Oh, hidungnya kan pesek kayak jambu bol. Terus disuntik, dioperasi biar mancung, kan biar sama. Kalau dia hasud bukan seperti itu, dia nggak pengen sama, enggak, atau nggak pengen lebih. Bagaimana dia hasud? Bagaimana caranya Habib Bahar mukanya rusak, lempar air keras kayak atau apa kayak biar mukanya hancur. Nah, itu orang hasud seperti itu, paham? Jadi orang hasud itu dia tidak ingin kenikmatan yang sama seperti orang yang ia hasuti, tetapi yang ia inginkan adalah nikmat, kesenangan, kesusahan daripada orang yang ia hasuti itu hilang atau hancur. Nah, itu namanya hasud. Kalau ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain sama, ingin mendapatkan kenikmatan yang sama, itu bukan hasud, itu namanya ghibthah. Itu namanya apa? Namanya ghibthah. Jadi bukan hasud, itu namanya ghibthah. Seumpama ente melihat ada orang ada orang punya istri cakep, nah itu ya Allah pengen punya istri cakep kayak itu. Nah, itu namanya ghibthah, bukan hasud, bukan iri, bukan dengki. Ingin mendapatkan kenikmatan yang sama, itu namanya ghibthah. Jadi kalau Al-Imam An-Nawawi Shahihul Majmu', ya Shahihul Majmu' yang ngarang kitab Syarah Muhadzab, yang ngarang kitab Minhaj, beliau mengatakan hasad itu ada dua. Ada hasad hakiki, ada hasad majazi. Hasad hakiki yang pertama tadi, orang hasud, orang iri, orang dengki, yang dimana hasudnya dia, irinya dia, dengkinya dia ingin kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain itu hilang, hancur, musnah, binasa. Ini hasad hakiki. Hasad majazi, ghibthah tadi, berangan-angan, memimpikan, mendambakan ingin memiliki kenikmatan yang sama. Terus kata Rasulullah SAW, tidak boleh hasud, tidak boleh iri, tidak boleh dengki illa fi isnain, kecuali hasud, kecuali iri di dalam dua perkara. Iri kepada siapa? Iri kepada orang, iri kepada iri kepada siapa? Rajulun atahullah azza wa jalla hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Iri kepada orang yang dimana orang tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia hikmah, yakni Allah berikan kepada dia ilmu, Allah berikan kepada dia petunjuk, Allah berikan kepada dia hidayah, yang dimana ilmu, hidayah dan petunjuk tersebut dia laksanakan, dia tunaikan, dia amalkan, kemudian dia ajarkan kepada manusia. Nah, ghibthah atau hasud terhadap orang yang pertama ini dibolehkan, yakni fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Namanya orang lomba kan ada yang duluan, nggak mungkin semuanya sama seperti itu, nggak mungkin, pasti ada yang lebih dulu, ada yang ketinggalan, ada yang belakangan, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang merangkak, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ente hasud sama orang yang memiliki ilmu, kemudian ia mengamalkan dia punya ilmu, itu dibolehkan. Ya, maksudnya iri, hasud, ghibthah. Ente melihat itu orang, ya Allah enak ini orang ya, dia Allah anugerahkan ilmu. Tidak ada anugerah yang lebih indah selain daripada itu. Dia Allah kasih ilmu, dia bisa mengerti mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Dia paham tentang hukum-hukum syariat, dia paham tentang hukum-hukum tauhid, dia paham tentang hukum-hukum agama. Dia bisa tahu seperti apa berlaku kepada manusia, seperti apa akhlak, seperti apa adabnya wudhu seperti apa. Enak ya ini orang, dia nggak sama seperti orang yang lain.
Ada orang lain yang sholatnya lama banget, dia cuma peduliin bacaannya enak aja, dia nggak perlu di belakangnya ada makmum yang lebih tua dari dia, atau makmum yang sibuk apa, atau makmum yang dia memiliki pekerjaan di luar itu. Makanya kalau orang yang paham itu sholatnya tidak terlalu lama, tidak juga terlalu pendek. Orang sekarang Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah 1 jam, baca Al-Fatihah 1 jam, belajar Al-Fatihah cuma 1 minggu. Kita orang dulu Ustaz Hashim, kayak dia tuh tahu Ustaz Hashim, antum ngajar zaman Ustaz Hashim, ngajar Quran. Ustaz Hashim ngajari kita orang itu baca Fatihah aja 1 tahun baru kita orang bisa benar bacaan Fatihahnya. 1 tahun belajar Al-Fatihah 1 tahun. Waktu masih pondok anak belajar Al-Fatihah 1 tahun baru benar baca Al-Fatihah. Setiap Kamis sore kalau nggak salah. Selama 1 tahun. Makanya anak kalau lagi lihat orang baca Fatihah ketawa dalam hati aja. Udah baca Fatihahnya lama, salah semua lagi bacaan Fatihah. Mending kalau benar. Makanya anak bilang orang sekarang baca Fatihahnya 1 jam, belajarnya cuma 1 minggu. Kita orang baca Fatihah paling 2 menit, 3 menit, tapi belajarnya 1 tahun. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita melihat ada orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kita ingin anugerah yang sama, yaitu ilmu. Melihat orang alim, ya Allah, saya pengen jadi seperti itu. Saya pengen hasud, yakni pengen sama seperti orang tersebut, pengen kenikmatan sama yang Allah berikan, yaitu ilmu. Nah, berarti kalau kita hasud kepada hal tersebut, kalau kita ghibthah, kalau kita menginginkan nikmat yang sama, menginginkan anugerah yang sama, yaitu ilmu, maka harus dicari. Gak bisa ilmu tahu-tahu datang sendiri ke kita. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Nggak ada orang lahir tahu-tahu jadi ulama, itu nggak ada. Bapak ente kiai, kakek ente kiai, nenek moyang ente kiai, terus ente nggak belajar tahu-tahu bisa jadi kiai, nggak bisa. Al ilmu bita'allum, ilmu didapatkan dengan belajar, bukan dengan harta, bukan dengan garis keturunan, enggak. Kalau ente pengen mendapatkan kenikmatan yang sama dan yang dimiliki oleh orang alim, yakni Allah anugerahkan kepada mereka ilmu, Allah anugerahkan kepada mereka hikmah, maka kalau ente pengen seperti itu, ente harus belajar. Yakni hasud terhadap hal-hal seperti itu, jadi ibarat kita cambukan untuk kita. Sebab kadang kuda kan kalau males, kalau apa harus dicambuk. Agar apa? Agar kuda itu larinya semakin kencang. Nah, ente hasud iri terhadap orang yang diberikan perkara seperti itu bagus, itu baik. Jangan iri sama ilmu yang diberikan oleh orang alim, iri terhadap seorang ulama, bukannya dengan cara belajar agar jadi seperti ulama, malah menjarain ulama. Nah, itu bukan iri namanya, itu bukan ghibthah namanya, itu hasud, itu hasud hakiki.